Yang keempat, yaitu adalah nggak bisa evaluasi iklan. Nah, ini juga mungkin seller-seller baru ya, yang nggak bisa evaluasi iklan itu. Padahal dengan evaluasi iklan ini, kita bisa menemukan winning kata kunci, terus juga jam ramai, terus juga winning product. Nah, kalau misalnya kita itu nggak bisa evaluasi, ya nggak bakalan dapat data-data seperti itu, teman-teman ya. Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang iklan di Shopee lagi nih. Nah, untuk video kali ini adalah part ketiga ya. Jadi untuk teman-teman nih yang sekarang langsung nonton part 3, silakan tonton dulu video part 1 sama part 2-nya ya. Buat teman-teman yang belum nonton khususnya ya. Karena materinya itu udah aku susun mulai dari yang part pertama, yaitu adalah yang basic, sampai yang part sekarang, yaitu adalah yang advance gitu. Jadi nanti takutnya malah nggak lengkap. Jadi teman-teman buat yang belum nonton part 1 atau mungkin part 2-nya, bisa tonton dulu video part 1 sama part 2-nya. Oke? Dan ya, untuk part ketiga ini, kita akan ngebahas tentang materi 8 tips biar iklan kalian itu nggak boncos. Jadi di part 1 kemarin kita udah ngebahas gimana cara testing iklan dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang adalah tips gimana cara iklan kalian itu nggak boncos. Oke, mungkin kita langsung aja ya masuk ke tips yang pertama. Let's go. Pertama adalah mengiklankan produk yang profitnya itu terlalu kecil. Nah, ini biasanya sebagian besar seller itu mengiklankan produk yang profitnya itu terlalu kecil ya. Apalagi kalau kalian itu jualan di Shopee. Jangan ambil profit yang terlalu kecil. Karena biaya admin di Shopee itu lumayan besar ya dibandingkan dengan marketplace-marketplace lain. Nah, berapa sih idealnya profit yang bagus itu untuk jualan di Shopee? Kalau saya sendiri, untuk harga produk yang di bawah 50.000, itu saya ambil profit minimal 15.000. Nah, itu aja 15.000 aja kalau nanti setelah dipotong biaya admin, terus juga iklan, terus juga promosi kayak voucher gitu ya, itu dipotong semua. 15.000 itu tadi tinggal 7.000 untuk net profitnya. Jadi makanya jangan ambil untung yang terlalu kecil ya, minimal 15.000 kalau saran saya. Dan kalau untuk yang harga produk di sekitar 100 ribuan, itu ambil profitnya saya saranin 25.000 biar nggak sampai boncos saat iklan. Nah, kenapa sih semakin tinggi harga kita, profit kita juga harus semakin banyak untuk ambilnya? Karena di Shopee itu biaya adminnya dihitungnya itu menggunakan persen. Jadi nanti semakin mahal harga kita ya, yang kita jual, kayak contohnya tadi 100.000, 200.000, maka biaya adminnya juga bakalan semakin naik ya, karena dihitungnya itu persen. Yang kedua yaitu adalah mengiklankan produk dengan harga bid sesuai dengan rekomendasi dari Shopee, yaitu 1.000 sampai 12.000. Nah, sekarang ini harga bid di Shopee itu udah nggak wajar ya, karena udah di atas 1.000, bahkan sampai ada yang 12 ribuan ya, khususnya untuk produk fashion. Nah, jadi saranku untuk teman-teman semua nih, jangan iklanin produk mengikuti harga bid dari rekomendasi Shopee. Kalian cukup pasang aja misalnya 500 per klik atau mungkin 300 per klik dulu ya. Karena biasanya dengan 300 per klik atau mungkin 500 per klik itu udah naik ke atas. Saya sendiri ya, pengalaman saya sendiri mengiklankan produk saya di toko baru yang kemarin itu buat study case itu saya per kliknya masang bidnya itu adalah 290 per klik, 290 sampai 350 per klik untuk setiap kata kuncinya. Nah, itu aja kalau dilihat dari datanya Shopee, peringkat rata-rata produk saya munculnya itu di halaman 5 sampai 10. Jadi bisa disimpulkan dari sini, kita nggak perlu memasang harga bid yang mahal-mahal untuk produk kita bisa muncul ke peringkat yang 5 sampai 10 ya. Kita cukup 300 sampai 500 saja. Tapi kalau saranku sih teman-teman harus tes dulu ya. Harus dites dulu awal-awal, mungkin teman-teman pasang dulu 300 per klik. Nanti kalau misalnya dilihat dari peringkat rata-ratanya masih di atas 10, misalnya masih 20 atau mungkin 30, nah itu baru ditambahin lagi harga bidnya ya. Yang sebelumnya 300 jadi 500. Terus dicek lagi sampai bisa naik ke peringkat atas, yaitu 5 atau mungkin 10. Tips yang ketiga yaitu adalah mengiklankan produk yang belum teroptimasi. Nah, ini saya rasa juga banyak ya seller-seller yang mengiklankan produknya padahal produknya itu belum siap. Mulai dari foto produknya masih awut-awutan atau mungkin masih blur. Terus judul produknya juga masih kurang jelas, masih kurang teroptimasi. Terus deskripsi produknya juga masih jelek juga bisa dibilang ya, atau mungkin masih kurang jelas gitu. Jadi saran saya teman-teman ya, sebelum kalian itu iklan, pastikan foto produk kalian itu udah bagus ya, minimal nggak blur lah. Terus dari judul produknya juga kalau bisa udah singkat dan jelas gitu ya. Terus dari deskripsi produk juga kalau bisa itu sejelas mungkin ya. Kayak misalnya kalian itu jualan fashion. Nah, itu kalian kalau jualan fashion, deskripsi produk kalian bisa kasih tuh ukuran produknya ya, ukuran bajunya, panjang lengannya, panjang bajunya dan lain sebagainya gitu ya. Intinya itu deskripsi produk itu sejelas mungkin teman-teman ya. Dan ini tambahan juga ya, sebelum kalian iklan, pastikan juga kalau bisa tambahkan video produk teman-teman ya. Video produk ini juga lumayan penting, khususnya kalau kita itu jualan fashion atau mungkin baju kayak seperti itu ya.
itu kalau bisa tambahkan video produk yang langsung nge-review produknya gitu. Jadi kita kasih tunjuk tuh real pic-nya ya, karena biasanya customer itu juga bakalan lebih seneng gitu ya melihat real pic dari produknya tersebut dibandingkan cuma melihat foto produk. Oh ya, untuk teman-teman juga misalnya masih bingung ya tentang optimasi produk ini kayak gimana, teman-teman bisa tonton aja video saya di pojok kanan atas ini ya, yang judulnya itu ini ya. Karena di situ saya sudah jelaskan lengkap banget mulai dari bagaimana mengoptimasi foto produk sampai deskripsi produk. Yang keempat yaitu adalah nggak bisa evaluasi iklan. Nah, ini juga mungkin seller-seller baru ya yang nggak bisa evaluasi iklan itu. Padahal dengan evaluasi iklan ini kita bisa menemukan winning kata kunci, terus juga jam ramai, terus juga winning produk. Nah, kalau misalnya kita itu nggak bisa evaluasi, ya nggak bakalan dapat data-data seperti itu teman-teman ya. Jadi penting banget untuk teman-teman nih, khususnya yang seller baru, bisa mengevaluasi iklan. Nah, untuk mengevaluasi iklan sendiri, nanti kita akan bahas di video iklan part 4. Jadi setelah video ini diupload, mungkin 1 atau mungkin 2 hari lagi, saya akan upload video tentang cara evaluasi iklan ya. Jadi teman-teman yang belum bisa evaluasi iklan, wajib untuk nonton video selanjutnya nanti ya, video iklan part 4, biar bisa evaluasi iklan. Yang kelima yaitu adalah mengiklankan produk yang sebelumnya itu belum terjual secara organik. Nah, kalau ini saya rasa nggak semua seller ya, tokonya itu sudah terjual secara organik sebelumnya, khususnya untuk toko-toko baru. Cuma kalau misalnya toko kalian itu udah ada produk yang terjual secara organik, organik itu dalam kata dia itu terjual tanpa kita iklanin teman-teman ya. Jadi kita cuma optimasi produk, optimasi judulnya, lain sebagainya, itu sudah terjual. Nah, itu yang disebut dengan produk yang sudah terjual secara organik. Nah, kalau kita ngiklanin produk yang sudah terjual secara organik ini, bisa dilogikakan pas kita iklanin produknya bakalan semakin terjual banyak lagi. Karena kan sebelum diiklanin aja udah terjual, apalagi kalau kita push dengan iklan, pastinya kan terjualnya makin banyak lagi kan. Makanya itu penting teman-teman ya untuk mengiklankan produk yang terjualnya itu secara organik ya. Tapi kalau misalnya produk kita belum ada penjualan sama sekali, gimana bang? Nah, kalau saran itu sih teman-teman bisa iklanin aja produk yang trennya lagi naik ya. Untuk ngecek tren produk lagi naik atau turun, teman-teman bisa pakai Google Trend. Untuk penjelasan lengkapnya sudah saya jelaskan di video part 2 kemarin ya, gimana cara mengecek tren produk yang lagi naik atau lagi turun. Yang keenam yaitu adalah mengiklankan produk yang belum ada ulasannya. Nah, kalau ini juga nggak semua seller juga ya produknya itu udah ada ulasannya. Cuma kalau bisa untuk produk yang mau diiklanin, kalau bisa itu udah ada ulasannya ya. Karena dengan ada ulasan, pembeli juga bakalan trust atau bakalan percaya ya. Jadi biasanya kan kita sebelum beli ya, saya sendiri biasanya sebelum check out atau sebelum beli produk itu, saya pastinya lihat ulasannya dulu. Kalau ulasannya bagus, berarti bisa dibilang produk ini bagus. Kalau ulasannya jelek ya berarti produk ini jelek. Nah, kalau misalnya nggak ada ulasannya, nah itu kan masih bertanya-tanya ya kita ya, ini produk bagus atau enggak gitu kan. Jadi itu pentingnya teman-teman ya untuk mengiklanin produk yang udah ada ulasannya. Tapi kalau teman-teman produknya belum ada ulasannya ya teman-teman bisa iklanin aja produk yang trennya lagi naik tadi ya. Yang ketujuh yaitu adalah mengiklankan produk yang ratingnya itu di bawah 4,5. Nah, rating itu yang mana sih? Rating itu yang di sebelah sini nih teman-teman ya, yang di sebelah ulasan itu yang disebut dengan rating. Rating ini adalah rata-rata jumlah orang yang mengasih bintang. Jadi kalau misalnya nih rating produk teman-teman itu di bawah 4,5, bisa diartikan ulasan atau orang itu ngasih bintangnya 3-2. Tapi kalau misalnya ratingnya itu 4,7 atau mungkin 4,9, berarti bisa disimpulkan rata-rata orang itu ngasih bintang 4 sampai bintang 5 teman-teman ya. Nah, di sini kalau misalnya kita itu mengiklankan produk yang ratingnya itu di bawah 4,5, berarti kan itu rata-rata orang itu ngasih bintang 2 sampai 3 tuh. Nah, biasanya orang yang ngasih bintang 2-3 itu pastinya komplain, kayak misalnya pengirimannya lambat, produk nggak sesuai, biasanya kan kayak gitu tuh ulasannya ngasihnya. Jadi makanya teman-teman ya, daripada kita ngiklanin produk yang ratingnya jelek, terus juga ulasannya jelek, jadi pastinya pembeli juga bakalan nggak mau check out gitu ya kalau melihat ulasannya jelek-jelek. Jadi itu pentingnya untuk mengiklankan produk yang ratingnya itu di atas 4,5. Tips yang ke-8 nih atau yang terakhir biar iklan kalian itu nggak boncos, yaitu adalah jangan iklan sebelum toko kalian itu udah bagus tampilannya. Nah, tampilan toko yang bagus itu kayak misalnya udah dipasang banner, terus juga udah dipasang logo, terus juga didekorasi gitu ya teman-teman ya. Jadi tampilan toko ini juga penting untuk membuat customer itu trust. Kalau misalnya tampilan toko kita itu bagus, pastinya kan sama customer kelihatannya toko ini profesional gitu kan, dibandingkan dengan toko yang tampilannya itu biasa-biasa aja. Jadi saya saranin sebelum teman-teman itu aktifkan iklan atau menjalankan iklan, pastikan tampilan toko kalian itu udah bagus dulu ya.
Untuk memperbagus tampilan toko sendiri, saya juga udah pernah buat videonya ya, yang judulnya itu ini, teman-teman bisa cari aja atau mungkin diklik pojok kanan atas ya. Nah itu tadi teman-teman 8 tips biar iklan kalian itu nggak boncos yang perlu kalian perhatikan ya. Dan ya di sini mungkin aku kasih tips bonus nih sebelum kalian iklan juga ya. Ini agak basic sebenarnya, cuma sering banget dilupakan sama seller-seller baru. Yaitu apa? Yaitu adalah dia itu menjalankan iklan tapi belum daftar gratis ongkir Shopee ya, belum daftar gratis ongkir Shopee. Jadi ada juga seller gitu ya yang iklan udah diaktifkan iklannya, tapi pas jalan iklannya itu performanya nggak bagus. Banyak yang klik tapi konversinya itu rendah. Nah pas saya cek ternyata dia itu belum daftar gratis ongkir Shopee. Nah ini mungkin teman-teman bisa dicek dulu ya, sebelum teman-teman itu ngejalanin iklan, pastikan daftar gratis ongkir Shopee dulu biar nggak sampai kejadian kayak yang saya ceritain tadi, banyak diklik tapi nggak ada yang beli atau konversinya kecil. Oke, jadi seperti itu tadi ya 8 tips biar iklan kalian nggak boncos. Mungkin ya segini dulu ya untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa membantu penjualan di toko teman-teman, dan mudah-mudahan juga toko teman-teman iklannya itu bagus ya performanya dan nggak sampai boncos. Oke, terima kasih, see you, bye.